Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima SEMSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 2 akan membahas bab 2 yaitu mengenai memahami strategi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Fitriani dengan NIM akhir 073 sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Kemudian ada kedua teman saya, yang pertama Ulfa Fitriani dengan NIM akhir 040 sebagai presentator pertama dan Cahya Novita dengan NIM akhir 058 sebagai presentator kedua. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi yang bagaimana tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi secara spesifik. Strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengimplementasikan strategi yang diperlukan dalam suatu alat sistem pengendalian manajemen, tiap organisasi memiliki strategi dan pengendalian yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ia ingin dicapai. Tujuan perusahaan bisa berupa profitabilitas atau ROI. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas atau bisa disebut ROI terdiri atas persentase profit margin dan investment turnover. Profitabilitas lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam satu tahun. Sebab beberapa pengeluaran saat ini bisa jadi menurunkan profit saat ini, tapi dapat juga meningkatkan profit dalam jangka panjang. Menurut Kashmir 2015-187, tujuan profitabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung atau mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk suatu periode. Yang selanjutnya, menilai posisi laba perusahaan di tahun sebelumnya dan tahun saat ini, menghitung pertumbuhan laba dari waktu ke waktu, menilai jumlah dari laba bersih sesudah pajak dengan modal, dan terakhir, mengukur produktivitas seluruh modal perusahaan yang digunakan dalam berupa modal pinjaman maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya untuk pihak manajemen atau pemilik usaha, tapi juga untuk pihak yang berada di luar perusahaan, khususnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Menurut Kashmir 2015-198, manfaat profitabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui posisi laba perusahaan sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menginformasikan jumlah laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak. Yang keempat, mengetahui produktivitas semua dana milik perusahaan yang digunakan baik dalam modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis profitabilitas. Yang pertama, gross profit margin. Yang kedua, net profit margin. Yang ketiga, profit margin. Yang keempat, return on investment. Yang kelima, return on equity atau ROI. Yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan yang menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan. Yang kedua yaitu net profit margin. Manfaat ini untuk mengetahui laba bersih dari penjualan sesudah dikurangi dengan pengurangan pajak. Yang ketiga yaitu profit margin, itu digunakan untuk menghitung laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Yang keempat, return on investment atau ROI atau return on asset ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Yang kelima, return on equity ini bermanfaat untuk menghitung kemampuan perusahaan
dalam memperoleh laba yang bersedia bagi pemegang saham. Selanjutnya yaitu ada risiko. Secara umum, risiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Tetapi secara spesifik, risiko dikaitkan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang dapat merugikan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, jika konsekuensi yang memunculkan ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak dinilai sebagai resiko. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis resiko dalam bisnis. Jenis-jenis resiko dalam bisnis ini ada 5. Yang pertama yaitu ada risiko strategi, yang kedua ada risiko kepatuhan, yang ketiga ada risiko operasional, yang keempat risiko finansial, dan yang kelima yaitu ada risiko reputasional. Yang pertama yaitu risiko strategi. Risiko strategi ini diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan sebuah bisnis. Maka kita harus mempersiapkan strategi apa yang dijalankan ketika akan atau sedang membangun sebuah bisnis agar nantinya dapat berjalan di jalur yang benar dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua itu ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi atau hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Maka, jika kita ingin membangun bisnis, bangunlah secara bertahap dan pelajari tentang bisnis dengan masa depan yang panjang. Pelajari manfaatnya serta kerugian yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat sekitar maupun kerugian lain yang sudah tertera pada hukum dan adat istiadat yang telah berlaku. Yang ketiga yaitu ada risiko operasional. Risiko operasional terjadi karena beberapa kegagalan teknis, misalnya server yang sudah error, perseorangan atau karyawan, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan, sehingga kita harus menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional di bidangnya. Yang keempat yaitu ada risiko finansial. Risiko ini sering dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Namun, kategori risiko ini biasanya mengacu secara khusus terhadap arus kas masuk dan arus kas keluar uang dalam perputaran bisnis. Maka solusinya, sistem jual beli dilakukan dengan ketentuan yang lebih aman. Yang kelima yaitu ada risiko reputasional. Risiko reputasional biasanya dikaitkan dengan nama perusahaan. Jika nama perusahaan hancur atau reputasinya hancur, maka akan menyebabkan kerugian, yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Maka kita harus menjaga semua karyawan agar berlaku baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada konsep strategi. Strategi adalah arah umum yang akan dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik pastinya memiliki satu strategi atau lebih, walaupun mungkin tidak dinyatakan secara eksplisit. Strategi biasanya ditemukan pada 2 tingkatan. Yang pertama yaitu ada strategi untuk berorganisasi keseluruhan atau tingkat korporat. Yang kedua yaitu strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi. Selanjutnya adalah strategi level korporasi atau strategi tingkat keseluruhan organisasi. Dalam strategi korporat ini berkaitan dengan pertanyaan di mana sebaiknya bersaing, bukan bagaimana caranya bersaing dalam industri tertentu yang merupakan strategi dari unit bisnis. Nah, berkaitan dengan strategi korporat, perusahaan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan dengan industri tunggal beroperasi dalam satu lini bisnis. Ini contohnya seperti perusahaan ExxonMobil yang bergerak dalam industri minyak bumi.
Nah, perusahaan dengan disverifikasi yang berhubungan beroperasi dalam beberapa industri dan unit-unit bisnis tersebut memperoleh manfaat dari seperangkat kompetensi inti yang umum. Jadi, disverifikasi itu keanekaragaman produk di mana perusahaan itu punya beberapa jenis produk. Jadi, gak hanya satu produk aja, tapi lebih dari satu produk. Kemudian, yang kedua, perusahaan dengan disverifikasi yang berhubungan ini seperti Procter & Gamble atau P&G yang merupakan perusahaan yang memiliki unit-unit bisnis seperti popok, deterjen, sabun, pasta gigi, shampoo, dan produk konsumen lainnya. P&G ini mempunyai dua kompetensi inti yang menguntungkan semua unit bisnisnya. Yang pertama, keterampilan inti dalam beberapa teknologi kimia. Yang kedua, keahlian distribusi dan pemasaran produk konsumen dengan harga yang rendah di supermarket, melalui supermarket. Kemudian yang ketiga, perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan beroperasi dalam bisnis yang tidak saling berhubungan. Nah, ini merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bisnis yang sangat disverifikasi seperti dalam alat tulis, helikopter, gergaji besar, komponen mesin pesawat terbang, dan lainnya yang seperti yang diproduksi oleh perusahaan Textron. Pada tingkat korporat, salah satu dimensi yang paling signifikan di mana konteks strategis berbeda adalah tingkat dan jenis disverifikasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Misi unit bisnis dalam perusahaan dengan diversifikasi. Salah satu tugas manajemen senior adalah mengalokasikan sumber daya, yaitu membuat keputusan mengenai penggunaan kas yang dihasilkan dari beberapa unit bisnis untuk mendanai pertumbuhan dalam unit bisnis lain. Nah, untuk keunggulan kompetitif dari unit bisnis, ini setiap unit bisnis harus membangun keunggulan kompetitifnya untuk melaksanakan misinya. Nah, menurut Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 competitive forces. Untuk yang pertama yaitu intensitas pesaing antara para kompetitor yang ada. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain pertumbuhan industri, diferensiabilitas produk, jumlah dan keanekaragaman pesaing, tingkat biaya tetap, dan lain sebagainya. Yang kedua, bargaining power atau daya tawar pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu jumlah pembeli, biaya peralihan pembeli, kemampuan pembeli untuk integrate backward, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bargaining power atau daya tawar supplier. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah supplier, kemampuan supplier untuk integrate forward, kehadiran input substitusi, dan pentingnya volume bisnis bagi supplier. Yang keempat ada ancaman dari pengganti. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah harga atau kinerja relatif barang substitusi, switching cost pembeli, dan kecenderungan pembeli untuk menggunakan barang substitusi. Yang kelima, ancaman dari pendatang baru yang masuk industri. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain persyaratan modal, akses terhadap saluran distribusi, diferensiasi produk, kompleksitas teknologi dari produk atau proses. Selanjutnya yaitu keunggulan bersaing generik. Dari 5 kekuatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu merupakan titik awal untuk mengembangkan keunggulan persaingan. Karena ini membantu mengidentifikasi kesempatan dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Dengan pemahaman ini, Porter mengklaim bahwa unit bisnis memiliki 2 cara generik untuk merespon terhadap kesempatan dan lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Untuk yang pertama, biaya rendah.
Biaya rendah ini dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan, seperti skala ekonomis dalam produksi, pengendalian biaya yang tepat, meminimalisasi biaya, seperti beberapa area penelitian dan pengembangan. Kemudian yang kedua ada diferensiasi. Fokus dari strategi ini adalah melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis sehingga dapat menciptakan sesuatu yang dipandang oleh pelanggan sebagai sesuatu yang unik. Demikianlah presentasi dari kelompok 2 tentang memahami strategi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.